Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Bahaya riya dalam ibadah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kitab Futuh Al-Ghaib. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa riya adalah salah satu penyakit hati paling halus, namun paling mematikan dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Ia adalah bentuk syirik tersembunyi yang bercokol dalam niat, menjadikan amal ibadah yang seharusnya murni karena Allah tercemar oleh keinginan untuk dipuji, dilihat, atau dianggap saleh oleh manusia. Riya tidak tampak dalam gerak, tapi membusuk dalam hati. Syekh menyebutnya sebagai racun dalam bejana amal, yang meskipun tampak penuh dan indah dari luar, sejatinya telah rusak dan hampa nilai. Menurut beliau, riya membatalkan pahala amal, karena tujuan amal bukan lagi wajah Allah, melainkan kepuasan ego yang menyaru dalam bentuk pujian dan sanjungan manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa menyekutukan Allah, termasuk dalam bentuk niat tersembunyi kepada selainnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap keikhlasan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa orang yang riya tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga terhijab dari makrifat dan cahaya ilahi. Hatinya terputus dari Allah karena sibuk menoleh kepada makhluk. Ia berkata, riya adalah penutup antara engkau dan Tuhanmu. Selama engkau mencari pandangan manusia, engkau tidak akan bisa menyaksikan pandangan Tuhanmu. Bahaya riya juga mengancam pelakunya di akhirat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa 3 golongan pertama yang dilemparkan ke neraka adalah orang yang berilmu, mujahid, dan dermawan, namun semuanya beramal karena riya. Syekh mengajak murid-muridnya untuk mengobati riya dengan menyembunyikan amal, memperbanyak istighfar, dan selalu memeriksa niat sebelum, saat, dan sesudah beramal. Ia menasihati, janganlah kau lebih senang dilihat manusia dalam kebaikan, sementara engkau tahu Allah selalu melihat hatimu. Bagi Syekh Abdul Qadir, keikhlasan adalah ruh ibadah, dan riya adalah perampas ruh tersebut. Maka barang siapa ingin amalnya naik ke langit dan diterima oleh Allah, ia harus membunuh riya dalam hatinya. Ia harus membersihkan niatnya hingga hanya tersisa satu tujuan, ridha Allah semata. Makna riya dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, riya adalah penyakit ruhani yang tersembunyi namun sangat berbahaya. Ia bukan sekadar keburukan moral, melainkan racun spiritual yang membinasakan amal dan mencemari hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Riya, kata beliau, adalah ketika hati seorang hamba tidak lagi menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya dalam amal ibadah, melainkan membagi pandangannya kepada makhluk, menginginkan pujian, sanjungan, dan kedudukan di hati manusia. Padahal, hakikat ibadah adalah tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah, dan menyekutukannya dalam niat adalah bentuk kekufuran yang samar. Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa betapa banyak orang yang sholat, puasa, bersedekah, bahkan menangis dalam zikir dan munajat, namun semua itu tidak memiliki nilai di sisi Allah, karena niatnya telah ternoda oleh keinginan untuk dipandang syalih oleh manusia.
Riya adalah bentuk kemunafikan batin yang membungkus keinginan duniawi dengan selubung ibadah. Seorang pelaku riya secara lahir tampak seperti seorang yang taat, tetapi batinnya sedang memuja dirinya sendiri, bukan memuja Tuhan. Dalam salah satu makalahnya, Syekh menegaskan, orang yang riya itu memperalat agama untuk dunia. Dia mempersembahkan amalnya kepada makhluk dan menipu dirinya sendiri. Sungguh ia telah mengganti wajah ibadah dengan topeng kemunafikan. Beliau menggambarkan bahwa riya adalah bentuk pengalihan kiblat hati. Hati yang seharusnya menghadap Allah dalam keikhlasan, malah berpaling kepada makhluk. Dalam kondisi ini, cahaya tauhid meredup dan penghambaan menjadi palsu. Maka seorang salik, penempuh jalan spiritual, harus selalu memeriksa niatnya, karena riya dapat menyusup secara halus dan nyaris tak terasa. Ia seperti api dalam sekam yang bisa membakar habis tumpukan amal yang indah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. Fawailun lil musyallin, alladzina hum an syalatihim sahun, alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya. Dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad syahih. Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa amal yang dicampuri riya sejatinya adalah amal yang dipersembahkan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah tidak akan menerimanya. Ia menasihati para muridnya agar tidak merasa cukup dengan amal lahiriah, melainkan harus mengutamakan pembersihan niat dan penjagaan hati. Sebab, riya adalah musuh dari dalam yang menghancurkan pondasi keikhlasan tanpa terlihat. Maka, seseorang yang ingin mendekat kepada Allah harus terus-menerus mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan ikhlas. Tanpa keikhlasan, seluruh bangunan ibadah runtuh, dan tanpa muraqabah, riya akan menyusup tanpa disadari. Riya bukan sekadar salah niat, melainkan kerusakan dalam tauhid. Karena itu, Syekh Abdul Qadir menutup nasihatnya dengan berkata, wahai anakku, janganlah engkau cari pujian manusia, carilah wajah Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan ridha-Nya yang lebih besar dari seluruh pujian dunia. Hakikat riya adalah menyekutukan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyingkap hakikat paling dalam dari riya, bahwa riya adalah bentuk kesyirikan yang tersembunyi. Bukan karena pelaku riya menyembah berhala atau menyekutukan Tuhan dengan Tuhan lain secara lahir, tetapi karena dalam batinnya dia telah memalingkan niat yang seharusnya murni untuk Allah kepada makhluk. Amal yang dilakukan karena ingin mendapat pandangan manusia, bukan karena Allah semata, sejatinya telah menjadi ibadah kepada manusia, dan inilah bentuk dari syirk khafi, kesyirikan yang samar. Syekh menjelaskan bahwa tauhid bukan hanya mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, tetapi juga dalam tujuan dan orientasi hati. Jika hati condong kepada selain Allah dalam beramal, maka telah terjadi pengalihan tujuan ibadah. Dan ketika tujuan ibadah dialihkan, maka ia telah kehilangan ruh tauhidnya. Inilah yang membuat amal itu gugur dan menjadi beban, bukan pemberat amal di akhirat. Bahkan, kata beliau, seorang ahli ibadah yang terkena riya sejatinya adalah pendosa yang menyembunyikan dosa dalam pakaian ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan syalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang syalih dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa kesyirikan dalam niat, yakni mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan mengharapkan selainnya, menghapus nilai amal. Bukan hanya menyekutukan dalam bentuk menyembah berhala, tetapi juga menyekutukan Allah dengan makhluk dalam tujuan amal.
Riya adalah bentuk pengkhianatan spiritual terhadap keesaan Allah dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni untuknya dan yang dimaksudkan hanya untuk mencari wajahnya." Hadis riwayat Nasai. Syekh Abdul Qadir menambahkan bahwa pelaku riya sebenarnya sedang mempermainkan Tuhannya. Ia berkata, "Ini untuk Allah" di lidahnya, tapi hatinya berkata, "Ini untuk manusia." Ini adalah bentuk nifak dalam niat, kebohongan dalam ubudiyah, dan penyimpangan dalam makam tauhid. Bahkan, beliau menggambarkan bahwa riya adalah seperti orang yang menulis surat kepada raja, tetapi malah mengirimkannya kepada musuh raja. Bagaimana mungkin raja akan ridha dengan itu? Riya menurut Syekh bukan hanya merusak amal, tapi juga menghancurkan hubungan ruhani antara hamba dan Tuhannya. Sebab tauhid adalah ikatan yang menghubungkan ruh dengan cahaya ilahi, dan riya memutus ikatan itu, meninggalkan jiwa dalam kegelapan. Itulah sebabnya dalam tarekat dan perjalanan suluk, ikhlas menjadi syarat mutlak, dan riya dianggap sebagai musuh utama. Seseorang yang masih mencintai pujian manusia, berarti masih belum mencintai Allah dengan sepenuh hati. Dengan demikian, memahami bahwa riya adalah bentuk kesyirikan batin adalah langkah pertama untuk menyucikan niat. Hanya dengan kesadaran ini, seorang hamba akan menjaga dirinya dari menodai amalnya dan menjaga tauhid dalam setiap detik ibadahnya. Riya menghapus pahala amal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib dengan tegas mengingatkan bahwa riya bukan hanya mencemari amal, tetapi menghapus pahala dari amal tersebut secara total. Amal yang dilakukan dengan niat tidak murni, meskipun secara lahir tampak benar dan bahkan istimewa, tidak akan diterima di sisi Allah. Sebab Allah tidak menerima kecuali yang bersih dari keinginan selainnya. Maka siapapun yang mencampurkan ibadah dengan tujuan selain Allah, ia telah menjadikan amal itu kosong dari ruh dan keikhlasan, sehingga hilanglah nilainya di sisinya. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa manusia sering tertipu oleh zahir amalnya. Ia melihat bahwa ia telah banyak bersedekah, banyak menangis dalam doa, banyak menunaikan qiyamul lail, namun lupa bahwa nilai amal bukan pada bentuknya, melainkan pada niatnya. Maka seorang hamba yang riya, walaupun berdiri semalaman dalam ibadah, bisa jadi tidak mendapatkan selain kelelahan dan kekecewaan. Beliau berkata, seseorang yang beribadah bukan karena Allah, maka ia hanya akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat. Amal itu ditolak, dilempar kembali ke wajahnya, dan tidak diterima meski terlihat seperti ketaatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, Allah menyatakan dengan sangat tajam, "Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, famatsaluhu kamatsali syafwanin, alaihi turabun, fa'ashabahu wabilun, fatarakahu syalda, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu." Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya terdapat tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi bersih, licin, tidak berbekas. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini menjadi peringatan besar bahwa riya membuat amal hilang tanpa bekas, sebagaimana tanah di atas batu yang hanyut oleh hujan deras. Semua jerih payah, semua perasaan telah berkorban, hilang begitu saja karena tidak ditujukan kepada Allah. Amal menjadi hampa karena salah tujuan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak butuh pada amal siapapun. Jika amal itu tidak dipersembahkan untuknya secara murni, maka dia akan menolaknya dengan murka. Bahkan, bisa jadi amal tersebut menjadi penyebab siksa, karena pelaku riya mempermainkan ibadah dan merendahkan kemuliaan niat. Ini bukan hanya pembatalan pahala, tetapi juga pelecehan terhadap makna ibadah itu sendiri. Lebih dalam lagi, Syekh menekankan bahwa riya adalah bentuk kebohongan spiritual. Pelaku riya mengaku bahwa ia beramal karena Allah, namun hatinya mengharap makhluk. Ini seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja, namun di dalamnya ia sisipkan permintaan kepada musuh raja.
maka tak heran jika amal seperti itu dibakar dan dihancurkan, bukan diterima. Karena itu, para salik, penempuh jalan ruhani, harus menjaga niat pada setiap langkah amal, bahkan sebelum dan sesudah beramal. Jangan sampai ibadah hanya menjadi pertunjukan, atau sarana mendapatkan kedudukan, atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebab, jika amal tidak dibangun atas dasar ikhlas, maka ia hanya akan mempertebal hijab antara hamba dan Tuhan, bukan mendekatkan. Riya merusak hati dan menyebabkan keterhijaban. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, riya bukan hanya kesalahan niat, melainkan penyakit hati yang mematikan dan menjadi sebab keterhijaban antara hamba dan Allah. Riya mengeraskan hati, menutup pintu ma'rifah, dan membuat seseorang merasa dekat dengan Allah, padahal sejatinya ia sangat jauh. Ini adalah bentuk ilusi spiritual yang menipu banyak ahli ibadah dan penempuh jalan akhirat. Syekh mengajarkan bahwa hati adalah wadah cahaya ilahi. Jika hati dipenuhi dengan riya, maka cahaya itu tidak bisa masuk. Riya adalah seperti asap tebal dalam ruangan gelap, yang bukan hanya menghalangi cahaya, tapi juga membuat penghuni ruangan itu sesak dan kehilangan arah. Begitu juga jiwa manusia, ketika dihuni oleh keinginan untuk dilihat dan dipuji manusia, maka ia kehilangan arah menuju Allah. Hatinya menjadi tertutup dari pancaran nur ilahi, dan jalan spiritualnya pun menjadi gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7, "Fawailul lil musyallin, alladzina hum an syalatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang riya dalam ibadahnya, walaupun secara lahir ia sholat, namun ia digolongkan ke dalam golongan yang celaka. Sebab sholatnya kosong dari kehadiran hati dan keikhlasan, bahkan hanya menjadi sarana pencitraan. Ini adalah bentuk dari keterhijaban, di mana ibadah tidak lagi menjadi jembatan menuju Allah, tetapi justru menjadi tembok yang menghalangi perjumpaan dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Allah berfirman pada hari kiamat, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin pamerkan di dunia. Lihatlah apakah mereka bisa memberi balasan kepada kalian." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa riya menjadikan hati cenderung kepada makhluk, dan ketika hati telah terikat pada makhluk, maka ia telah berpaling dari Allah. Seorang hamba yang ingin mendapatkan pandangan manusia, pujian mereka, atau kedudukan di hadapan mereka, telah melepaskan cintanya kepada Allah dan menggantinya dengan cinta palsu. Ia menjadikan makhluk sebagai pusat perhatian, bukan Tuhan semesta alam. Itulah keterhijaban yang sesungguhnya, terputusnya hubungan batin dengan Allah akibat kecondongan kepada selainnya. Syekh juga menjelaskan bahwa salah satu tanda hati yang telah terkena penyakit riya adalah senangnya ia ketika dipuji dan sedihnya ia ketika tidak dilihat. Hati seperti ini rapuh, bergantung pada pujian, dan kehilangan kekuatan rohani. Ia tidak lagi merasakan nikmatnya kedekatan dengan Allah, karena hatinya telah sibuk menanti sanjungan manusia. Akhirnya ia menjadi tertawan oleh ilusi ibadah, padahal ruh ibadah telah lenyap dari dalamnya. Beliau mengingatkan para muridnya, "Jangan kamu tertipu oleh amalmu jika hatimu masih berharap pandangan manusia. Sebab Allah tidak melihat pada zahir amal, tapi pada niat yang tersembunyi di relung hatimu." Riya menjadikan hati tidak jujur kepada Allah. Hati yang tidak jujur akan sulit merasakan nikmatnya munajat, manisnya zikir, dan hadirnya rasa takut serta harap. Semua itu akan terkikis oleh kepalsuan niat. Oleh sebab itu, Syekh sangat menekankan penyucian hati dari riya sebagai jalan utama untuk membuka hijab dan meraih ma'rifah. Maka siapapun yang ingin berjalan menuju Allah harus terlebih dahulu menundukkan ego yang ingin dilihat, menghapus keinginan untuk dipuji, dan membersihkan hati dari kecintaan terhadap makhluk. Barulah hati itu layak menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Obat riya.
Ikhlas dan muraqabah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyebut bahwa obat paling mujarab untuk penyakit riya adalah ikhlas dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Keduanya ibarat dua cahaya agung yang mampu menembus kegelapan hati dan membersihkannya dari segala motif selain Allah. Ikhlas menyucikan niat, sementara muraqabah menjaga hati agar senantiasa sadar bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui setiap bisikan jiwa. Ikhlas menurut Syekh Abdul Qadir bukan sekadar menyebut niat karena Allah, melainkan sebuah penyucian mendalam yang membersihkan amal dari segala campuran tujuan duniawi. Beliau menekankan bahwa amal tidak akan sampai kepada Allah jika tidak dibawa oleh ikhlas. Bahkan amal sekecil apapun, jika dilakukan ikhlas karena Allah, lebih bernilai daripada amal besar yang tercampuri riya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus syalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa inti semua ibadah adalah kemurnian niat, bukan bentuknya. Tanpa ikhlas, amal menjadi kerangka kosong. Sedangkan muraqabah menurut Syekh Abdul Qadir adalah fondasi kedua yang menjaga keikhlasan. Seseorang yang merasa selalu diawasi oleh Allah tidak akan berani menyisipkan niat buruk dalam ibadahnya. Ia malu kepada Allah yang melihat hatinya. Maka ketika keinginan untuk pamer muncul, muraqabah akan memotongnya dari akarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa hati yang dipenuhi muraqabah akan menjadi benteng yang kokoh dari syirik khafi, riya. Karena setiap amal yang dilakukan dalam kesadaran bahwa Allah melihatnya, pasti dilakukan dengan hati yang tunduk dan suci. Tidak ada ruang untuk pencitraan atau ingin dipuji. Bahkan, seorang hamba yang benar-benar muraqabah akan takut jika amalnya diketahui manusia, karena ia khawatir niatnya tercemar. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh berkata, "Jika engkau ingin hatimu bersih dari riya, maka jangan kau cari perhatian manusia dalam amalmu. Perhatikan saja pandangan Tuhanmu. Cukup, Dia sebagai saksi atas amalmu dan biarkan yang lainnya tidak tahu." Ikhlas dan muraqabah juga melahirkan ketenangan batin. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa jika amalnya tidak dipuji dan tidak gembira berlebihan ketika dipuji. Ia stabil karena yang dicari hanyalah ridha Allah. Hatinya tidak terikat pada makhluk dan jiwanya tidak bergantung pada penilaian manusia. Inilah kemerdekaan spiritual yang menjadi tujuan para shalik. Syekh juga memberi nasihat praktis kepada para muridnya. Biasakan untuk menyembunyikan amal-amal sunnahmu. Jika kau mampu, sembunyikan pula amal wajibmu dari perhatian orang, selama tidak menyebabkan kelalaian syariat. Karena amal yang tersembunyi lebih dekat kepada ikhlas dan lebih jauh dari riya. Melalui latihan terus-menerus dalam muraqabah dan pemeliharaan niat dengan ikhlas, maka perlahan-lahan riya akan keluar dari hati, digantikan oleh kehadiran Allah yang senantiasa terasa. Inilah jalan suci menuju ma'rifah, mengenal Allah dalam keheningan niat yang murni. Riya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar kekeliruan niat, tetapi penyakit hati yang sangat halus namun berbahaya karena mencampurkan ibadah dengan harapan kepada makhluk. Dalam pandangan beliau, hakikat riya adalah syirik, tersembunyi, menyekutukan Allah dengan perhatian manusia dalam amal yang seharusnya hanya untuknya. Riya bukan hanya mengurangi pahala, tapi menghapusnya sama sekali. Ia merusak ruh amal, meninggalkan jasad ibadah yang kosong dari makna, dan menjadi sebab utama keterhijaban hati dari Allah. Ketika seseorang beribadah karena ingin dilihat, dipuji, atau dihargai, maka ia sejatinya telah berpaling dari Tuhan dan menjadikan manusia sebagai tujuannya. Namun Syekh juga memberikan jalan penyembuhan yang agung,
yaitu melalui ikhlas dan muraqabah. Ikhlas memurnikan niat dan muraqabah menjaga kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat hati kita. Dua cahaya ini mampu menembus kabut riya dan mengembalikan amal kepada keaslian tujuannya semata-mata untuk Allah. Bagi seorang salik, menghindari riya bukan hanya agar amal diterima, tapi agar hati tetap jujur di hadapan Allah. Maka membersihkan hati dari riya adalah bagian dari perjalanan suluk menuju cahaya ma'rifah, menuju kedekatan hakiki dengan Sang Khalik. Dan siapa yang mampu meniti jalan ikhlas dan muraqabah, niscaya akan sampai pada hakikat tauhid sejati, la ilaha illallah, bukan hanya di lisan, tapi tertanam di kedalaman kalbunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang bahaya riya dalam ibadah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.